Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi hari sarapan lontong, jangan lupa bawa semangat. Mari kita mulai presentasi. Semoga semua jadi lebih paham, asik, dan hebat. Perkenalkan dengan saya Ramon Franky, mahasiswa S2 Pasca Sarjana Hukum Universitas Riau Kepulauan. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan materi tentang penerapan hukuman mati yang ada di Indonesia. Sebelum saya memulainya, tentu kita akan bertanya, apa itu hukuman mati? Hukuman mati adalah hukuman yang memungkinkan negara menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku kejahatan berat. Namun, hukuman mati ini tidak berlaku di semua negara karena banyak negara yang menentang, sebab itu melanggar hak asasi manusia. Nah, sekarang apa sih tujuan hukuman mati itu? Yang pertama sekali adalah hukuman mati oleh karena balas dendam. Maksudnya begini, hukuman mati dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat, setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Yang kedua, efek jera. Diyakini bahwa dengan penerapan hukuman mati, maka dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa karena adanya ancaman hukuman berat. Yang ketiga, perlindungan masyarakat, yaitu hukuman mati bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaku berbahaya dan mencegah kejahatan tersebut berulang. Yang keempat, tujuannya adalah keadilan dan kesetaraan. Hukuman ini dianggap sebagai tindakan tegas yang memberikan keadilan bagi pelaku kejahatan serius. Di dunia ini, ada beberapa negara yang menerapkan hukuman mati. Di antaranya adalah Cina, negara Iran, Arab Saudi, Irak, Pakistan, Amerika Serikat, dan Indonesia. Di Indonesia, penerapan hukuman mati ada di dalam pasal 10 KUHP yang merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijalankan seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawa terpidana. Indonesia adalah negara yang masih memberlakukan hukuman mati sebagai pidana terberat dalam sistem hukumnya. Terbukti, hukuman mati sudah berlangsung dari masa pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang. Padahal, hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang mengingkari hak untuk hidup yang sudah diatur dalam hukum internasional. Dalam studi dan diskusi mengenai hukuman mati, terdapat beberapa perspektif teoritis utama yang sering diangkat, yaitu teori retributif, teori pencegahan atau deterrence, teori rehabilitasi, dan teori restoratif. Setiap perspektif ini menawarkan pandangan dan justifikasi yang berbeda mengenai penerapan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana. Mari kita bahas. Teori retributif memandang hukuman mati sebagai bentuk balasan yang setimpal atas kejahatan yang telah diperbuat. Prinsip utamanya adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Teori deterrence berfokus pada pencegahan kejahatan dengan menimbulkan ketakutan akan hukuman di kalangan masyarakat. Menurut teori ini, hukuman mati dapat berfungsi sebagai ancaman yang efektif untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang serupa. Ada dua bentuk utama dari deterrence. Yang pertama adalah specific deterrence, bertujuan untuk mencegah pelaku yang sudah dihukum dari melakukan kejahatan lagi. Kedua, general deterrence, bertujuan untuk mencegah masyarakat umum dari melakukan kejahatan dengan menyediakan contoh hukuman yang berat. Berikutnya, teori rehabilitasi dan restoratif yang mengambil pendekatan yang berbeda terhadap penanganan kejahatan. Teori rehabilitasi berfokus pada upaya untuk mengubah dan memperbaiki perilaku pelaku melalui program pembinaan dan pendidikan dengan tujuan agar mereka bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang bermanfaat. Teori restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini melibatkan proses di mana pelaku diharapkan bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha untuk mencegah terjadinya pengulangan kembali. Menurut data yang dihimpun oleh Amnesty International,
Mulai dari periode Januari sampai dengan Desember 2021, setidaknya ada 114 orang yang divonis hukuman mati di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 94 orang divonis hukuman mati oleh karena kejahatan narkotika, 14 terdakwa pembunuhan, dan 6 terdakwa terorisme. Data menunjukkan bahwa hukuman yang kejam dan tidak manusiawi tersebut tidak menurunkan angka kriminalitas ataupun memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Demikian menurut Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Sebagai kesimpulan, penerapan hukuman mati dipengaruhi oleh budaya, politik, dan sistem hukum yang berbeda di setiap negara. Di Timur Tengah, seperti Iran dan Arab Saudi, hukum syariah memiliki peran utama dalam menentukan hukuman ini, mencakup berbagai kejahatan selain pembunuhan. Sementara itu di Tiongkok, hukuman mati diterapkan tidak hanya untuk kejahatan kekerasan, tetapi juga untuk kejahatan non-kekerasan dengan pendekatan yang lebih luas dan seringkali kurang transparan. Sedangkan di Indonesia, hukuman mati diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, seperti kejahatan narkotika, pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan dalam skala besar lainnya. Namun, penerapan hukuman mati di Indonesia sering sekali menuai kontroversi, terutama dalam konteks kejahatan narkotika. Banyak kritik yang muncul terkait aspek transparansi hukum dan kemungkinan adanya kesalahan dalam sistem peradilannya. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan hukuman mati dengan alasan efek jera dan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman serius. Keberagaman penerapan hukuman mati ini menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan global mengenai efektivitas atau keadilannya. Beberapa negara tetap mendukung hukuman mati sebagai cara mencegah kejahatan, sementara yang lain menolaknya karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Tren global menunjukkan pengurangan bahkan penghapusan hukuman mati didorong oleh kampanye internasional dan perubahan norma sosial serta hukum. Hal ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dalam menerapkan hukuman mati, sekaligus mendorong dialog internasional untuk menciptakan sistem keadilan yang lebih manusiawi dan efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.